yang pembicara pada sore hari ini, yaitu ada Thalita. Halo Thalita, selamat pagi dari Belanda, atau selamat sore dari Indonesia, dan juga selamat pagi di Belanda. Selamat pagi dari Belanda, Mas Molly. Selamat sore teman-teman semua yang ada di Indonesia. Apa kabar Thalita? Baik-baik, Alhamdulillah. Mas Molly juga sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Kita semua lagi pada ngumpul tadi di kantor. Kita ada meeting akbar di sini. Dan senang sekali bisa menyempatkan tentunya bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman PPI Belanda di sini. Kita mengadakan sesi yang sangat spesial. Tentunya kita ingin berkenalan dengan salah satu organisasi, mungkin aku bisa bilang nggak nih, organisasi mahasiswa Indonesia tertua yang ada di luar negeri. Bukan begitu, bukan Talita? Betul, betul. Oke, pokoknya Talita ini akan kumpas tuntas seputar PPI Belanda dan kita juga bakal tanya-tanya. Nah, bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, aku yakin betul mungkin salah satu di antara kalian ada yang merupakan salah satu mahasiswa yang akan berangkat ke Belanda, who knows gitu kan ya. Silakan tanya-tanya apapun yang berhubungan dengan kehidupan mahasiswa di sana. Dan juga jangan lupa tanyakan juga kegiatan ataupun ingin menjadi member dari PPI Belanda juga bisa. That's why kita mengundang Talita di sini. Kalau gitu, aku akan memberikan floor kepada Talita. Kita akan balik lagi nanti pada saat sesi tanya jawab. Talita sudah siap? Boleh, boleh, Mas. Oke, there you go. Kalau gitu, the floor is yours, Talita. There you go. Thank you, Mas. Sebentar ya, aku sambil share screen. Udah kelihatan semuanya? Sudah terlihat dengan jelas, Talita. Oke. Halo semuanya teman-teman. Mungkin nanti Mas Molly juga kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja cut me anytime, feel free. Sebelumnya get to know PPI Belanda, mungkin juga sekalian mengenalkan diri juga. Saya Thalita Lutfia. Saya saat ini masih studi, masih belajar sekolah di Erasmus University Rotterdam, master degree jurusan Urban Management and Development. Kebetulan programnya ada beberapa specialization track, jadi mungkin mau di highlight juga tracknya adalah Urban Economic Development and Innovation and Entrepreneurship. Jadi lumayan panjang. But anyway, it's not about the program, tapi sekarang lebih untuk PPI Belanda karena saya juga kebetulan tergabung di PPI Belanda menjadi manajer operasionalnya dan di dalam bagian dari Departemen Hubungan Kota dan Masyarakat gitu. Mungkin a brief history soal PPI Belanda. Ini sejarah singkat aja sih, mungkin kalau teman-teman mau tahu bahwa PPI ya kita sama Belanda kan hubungannya udah sangat erat ya dulu gitu. Jadi otomatis juga salah satu organisasi mahasiswanya juga ada embrionya dari tahun 1922. Jadi memang tahun ini kebetulan pas banget kita akan merayakan 1 abadnya PPI Belanda karena dulu sejarahnya organisasi mahasiswa di Belanda itu tercetus. Dulu juga ada kebetulan ada Bapak Muhammad Hatta, beliau juga salah satu bagian dari pendirian Indonesia's Vereniging atau Perhimpunan Indonesia gitu, kemudian jadi Indonesia's Studentenvereniging, jadi perhimpunan mahasiswa Indonesia dan kemudian bertransformasi long story short menjadi PPI Belanda yang kita kenal saat ini gitu. Layaknya apa ya? Layaknya organisasi mahasiswa pasti kita hadir di tengah-tengah mahasiswa yang ada di Belanda khususnya, itu pasti juga untuk menjadi wadah dari buat teman-teman untuk aspirasi, untuk aktivitas segala macam kebutuhan teman-teman gitu. Jadi memang apapun yang dalam konteks mahasiswa di Belanda kita berusaha fasilitasi gitu di PP Belanda. Jadi nanti kedepannya feel free untuk slide into our DMs, kontak kita di hotline, nanti juga setelah ini juga akan kami share kontaknya gitu. Jadi feel free to know us, feel free to mau tahu apapun soal studi di Belanda. Jadi jangan sungkan-sungkan gitu. Ini mungkin briefly soal program kerja kita, namanya organisasi pasti kita ada program kerja. Beberapa hal yang kemarin udah sempat dilalui. Jadi kita misalnya let's say di sini ada dari Departemen Seni dan Olahraga. Jadi kita bikin
ada talk show, virtual talk show. Waktu itu mungkin kalau teman-teman tahu ada local brand di Indonesia, salah satu yang sangat bagus karena dia mencetuskan circular economy, yaitu Sejauh Mata Memandang. Ini foundernya, waktu itu kita juga sempat ada virtual talk show dengan beliau. Lalu kita juga punya acara, let's say kayak olahraga, jadi kita punya namanya Liga Oranye, PPI Belanda. Oranye karena ya of course the Oranye Belanda. Itu waktu itu di bulan Februari sampai Maret kita punya acara juga seperti ini, acara olahraga. Selain itu, kalau sisi agak seriusnya, dari sisi kita punya departemen riset dan kajian strategis namanya. Kita biasanya ada agenda acara namanya, topiknya di antara dua sisi, dan biasanya kita menghadirkan pakar-pakar di bidangnya, membahas berbagai hal yang berkaitan dengan apa sih yang lagi in di saat ini gitu ya. Jadi macam-macam dengan figur yang ahli di bidangnya gitu. Itu juga virtual interview, virtual talk show. Terus juga kita punya departemen pengembangan sumber daya manusia. Mungkin ini juga biasanya teman-teman dari mahasiswa pasti kepikirannya untuk kemudian setelah itu di sisi profesional atau karir. Jadi kita juga memberikan wadah buat teman-teman kalau misalnya mau ikutan career track series. Itu kita kemarin sempat sudah bikin series dari bulan Februari sampai April. Ada acara seperti ini, ada bagian pertama ada super, jadi ada showing uniqueness through personal branding, sampai terakhirnya kita ada need for speed. Jadi kita kemudian di link up dengan beberapa perusahaan yang ada di Indonesia untuk ya kita join networking dan mereka, dan kita juga jadi get to know teman-teman yang ada di Belanda juga, teman-teman mahasiswa yang kemudian sama-sama mungkin lagi cari internship atau cari kerja gitu. Jadi it's all about networking, dan kita bisa dapat itu juga dari PPI Belanda. Ini contoh sedikit kemarin aktivitas yang dari sisi fun-nya kita suka, misalnya kayak gini kita bikin piknik, atau dari sisi lebih agak seriusnya kita ada career networking gitu. So we try to balance both sides gitu ya. Nantinya mungkin kalau buat teman-teman yang mau studi tahun ini, mungkin ini juga salah satu hal yang sering ditunggu-tunggu biasanya gitu kan, kayak ini ganti gimana ya, pasti banyak anxiety. Mungkin semoga sih nggak sampai anxious ya, cuman paling nggak kadang wah ini harus nanya siapa, atau mau cari tahu apapun gitu. Jadi nanti di waktu dekat kita akan launch program kawan mahasiswa yang kemarin ini yang saya tampilkan di presentasi ini untuk yang intake spring, tapi nanti yang intake summer di tengah tahun ini kita juga akan rilis lagi kawan mahasiswa. Jadi ini adalah program seperti program buddy gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang mau berangkat akan kita link up sama teman-teman mahasiswa yang sedang studi di Belanda saat ini, yang posisinya ada di Belanda, di kota masing-masing, yang kotanya sama dengan kota tujuannya teman-teman, itu akan kita link up dan nanti teman-teman akan dapat buddy gitu. Jadi itu bisa jadi teman bertanyanya dari teman-teman gitu. Jadi mau nanya apapun dari persiapan keberangkatan, udah sampai di Belandanya seperti apa, practical matters yang harus diurus apa saja, karena pasti pas sampai dari mau berangkat sampai nanti settle down pasti ada hal-hal yang banyak sekali diurus gitu ya, been there done that gitu. Jadi ini semoga juga bisa jadi wadah teman-teman untuk bisa mempersiapkan proses keberangkatan sampai di Belanda dengan lebih lancar dan lebih smooth lah ya gitu. Dan selain itu juga kita juga punya hotline PPI Belanda gitu. Jadi kalau misalnya, karena kemarin juga kan masih ada sempat COVID segala macam, dan informasi terkini apa saja yang ada terjadi PPI Belanda dan PPI Kota juga yang ada di Belanda, teman-teman juga bisa hubungi kami through WhatsApp. Ini nomornya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau tanya apapun juga bisa melalui hotline PPI Belanda ini gitu. Mungkin itu sama ini terakhir. Oke. Ini jadi kayak tadi yang sudah aku sampaikan, kalau tahun ini tuh kita akan merayakan 100 tahun PPI Belanda gitu. Jadi
this would be one unique experience gitu ya untuk teman-teman yang akan studi di tahun ini gitu, karena uniknya adalah teman-teman akan merasakan ikutan selebrasi dari 100 tahun PPI Belanda. Ini nama acaranya, nanti program acaranya adalah Suara Satu Abad. Ini aku screenshot aja dari Instagram account-nya, tapi teman-teman juga bisa langsung follow di Instagram-nya Suara Satu Abad. Jadi teman-teman bisa dapat update-nya terus apa yang akan kita lakukan nanti upcoming events-nya gitu. Salah satunya nanti akan ada acara musiknya juga. Teman-teman bisa kepoin aja dari Instagram-nya dan nanti kita bisa ikut join, ketemu, senang-senang bareng gitu. Dan satu lagi, ini pasti juga salah satu hal yang biasanya teman-teman butuh gitu ya, karena juga paham banget dari setiap mahasiswa yang udah lagi mengurus keberangkatan itu biasanya butuh banyak hal, butuh pengen tahu banyak hal, dan kadang kayak bingung mau tanya siapa, bingung mau nyari tahu di mana gitu ya. Jadi kita juga berusaha untuk menyiapkan kayak frequently asked question yang udah biasanya ditanya dari tahun ke tahun, dan kita udah kita udah siapkan ini buklet mahasiswa PPI Belanda. Teman-teman bisa akses dari ini www.ppbelanda.org/kuliah-di-Belanda. Nanti teman-teman bisa download buklet mahasiswa ini dan teman-teman bisa baca dulu gitu ya. Semoga ini lumayan bisa memberikan pencerahan gitu ya untuk teman-teman. Kalau misalnya kemudian masih ada hal yang kurang jelas atau nggak tahu, nanti juga bisa tinggal chat tadi ke hotline-nya, atau nanti ketika ada program kawan mahasiswanya kita launch, teman-teman bisa join, daftar, nanti akan kita link up dengan teman-teman mahasiswa yang sudah berada di Belanda, supaya nanti bisa ngobrolnya lebih enak untuk persiapan keberangkatan dan sampai nanti persiapan di proses 1 tahun di Belandanya gitu. Mungkin itu saja secara brief apa sih PPI Belanda, program kerja kita, apa yang teman-teman bisa dapat gitu. Feel free kalau mau tanya apapun. Mungkin itu dulu sih Mas Molly. Kalau Mas Molly juga mau tanya, itu juga silakan. Terima kasih. Pastinya, thank you banget Talita sudah share sedikit dan juga tentang brief mengenai PPI Belanda. Dan aku yakin banget nih bagi teman-teman yang hadir di sini juga tentunya banyak sekali informasi yang pengen ditanyakan, nanti ada saatnya. Tapi aku akan memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang pasti berkaitan dengan PPI Belanda. Oke. Talita juga dulu kan merupakan mahasiswa Indonesia, ataupun sebelum berangkat ke Belanda juga pasti punya mimpi pengen lanjut ke studi di luar negeri. Terus pasti dong ngerasain banget bahwa aduh, kira-kira aku ada temen nggak ya di sana gitu kan. Terus tiba-tiba aku nih kayak ada punya istilahnya apa ya, paguyuban nggak ya untuk bertemu dengan teman-teman Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu wadah platform di mana mahasiswa Indonesia jangan sedih gitu kan ya, pasti ini kita bisa bakal berkumpul bareng, kita bakal apa namanya istilahnya ketemuan gitu kan ya, walaupun belum kenal, but this is your first friend that you can get in touch once you arrive in the Netherlands. Pertanyaannya adalah, ketika sampai ke Belanda, kadang-kadang kita suka siwer ya, di luar negeri nggak tahu kereta apa, taksi apa gimana. Mungkin tadi Talita juga sudah bilang, apakah ada program penjemputan ataupun nganterin sampai ke akomodasi? Karena bagi teman-teman yang, mungkin bagi teman-teman yang bachelor gitu kan ya, yang baru pertama kali keluar negeri, and he doesn't know or she doesn't know about the area. So do you have any, or PPI does have any, what is it like, program untuk penjemputan ataupun pengantaran, atau setidaknya kayak tour guide lah gitu. Kira-kira ada nggak nih? Iya, karena itu tadi jawabannya ada, Mas Molly, karena tadi ada yang program kawan mahasiswa itu ya, dan itu salah satunya juga bisa part of ada program penjemputan. Apalagi kan sebenarnya let's say Belanda ini kan sebenarnya dibilang luas banget, enggak kalau kita lihatnya sudut pandang Indonesia gitu ya. Tapi kalau ya pas baru nyampe Eropa pertama kali, mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali travel ke Eropa juga atau pertama kali sampai Belanda, mungkin juga kayak this is too much gitu ya, karena mungkin bisa jadi let's say nyampainya di Schiphol Amsterdam, tapi mungkin harus nyambung lagi di kota mana gitu. Dan biasanya nanti kita akan link up dengan teman-teman mahasiswa yang ada lokal di kota masing-masing itu gitu ya. Let's say
misalnya siap di mana di Maastricht gitu ya, yang Ya. naik kereta masih lanjut lagi 2 jam, atau di Groningen ke utara gitu-gitu. Jadi kita akan berusaha akomodasi itu dengan teman-teman mahasiswa yang ada di kota setempat untuk nanti kita komunikasikan proses-prosesnya gitu. Tapi sebenarnya kalaupun gitu ya teman-teman juga udah tahu practical matters-nya dari sebelum berangkat, sebenarnya kayak let's say aku nih, kalau aku boleh share, aku juga kemarin baru sampai Schiphol sampai ke Rotterdam, itu aku urus sendiri semuanya, dan alhamdulillah I survive gitu. Ya. Jadi sebenarnya yang penting teman-teman absorb semua informasi, cari tahu banyak hal, itu juga sangat possible gitu, karena sistem public transportnya di Belanda kan juga sangat memudahkan sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya juga tidak sulit gitu kalau misalnya teman-teman juga prefer, kayaknya takutnya kalau misalnya, karena kan kadang kalau dijemput atau segala macam mungkin kan kita juga harus nunggu flight teman-teman yang lain atau gimana gitu-gitu. Jadi ada hal yang ya akhirnya ada preference pribadi lah ya, personal preference gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman juga, waduh aku udah capek banget nih 15 jam di pesawat, aku pengen cepet-cepet nyampe rumah gitu, let's say. Itu juga bisa gitu. Jadi teman-teman juga bisa urus semuanya sendiri kayak aku gitu ya, Ya. dan alhamdulillah semuanya sih lancar gitu, karena sebenarnya proses dari Schiphol kemudian ke kota-kota lain itu semuanya udah connected banget gitu. Jadi sebenarnya semuanya mudah as long as teman-teman udah tahu kayak oke, dari saya sampai udah semua bagasi kelar, saya harus kemana, saya harus beli kartu apa, saya harus kemudian nyari trennya apa, tujuannya jam berapa gitu-gitu. It's something that really fun juga gitu kalau kita bisa cari tahu sendiri gitu. Itu kayaknya menurut aku juga salah satu hal yang seru, karena jadi kayak experience traveling juga kan jadinya gitu. Jadi this would be a really fun experience gitu. Jadi jangan takut duluan mungkin gitu ya. Indeed. Oke, bener banget. Jadi lagi-lagi buat teman-teman, karena aku yakin nih pada saat persiapan ya, apalagi kan sekarang memang lagi timeline-nya itu, katakanlah ada beberapa teman-teman yang sedang mengurus visa gitu kan ya. Belum lagi dia harus packing dan ada beberapa rangkaian acara kegiatan harus diikuti juga baik di Indonesia maupun nantinya di Belanda. Of course, banyak hal yang harus diproses, banyak hal yang harus calm down. Okay, I Yes. have to get it done one by Yes. one. But again, if you need help, PPI Belanda sangat Yeah. bisa You're here. dihubungi. Nanti juga tentunya Talita juga akan memberikan sekali lagi apa namanya contact details yang bisa dihubungi ya. Oke. Nah, speaking of PPI Belanda lagi, menjadi member PPI Belanda. Jadi kadang-kadang ada orang yang ngerasa bahwa apakah aku itu begitu sampai sudah merupakan anggota PPI Belanda, ataukah aku harus betul-betul mendaftar secara official dengan seperti mengisi form kah, ataukah langsung datang ke kantor ataupun perwakilan yang di kampus mana? So, how does it work? Oke, jadi kalau teman-teman sebenarnya sudah berstatus menjadi mahasiswa di Belanda, automatically sebenarnya teman-teman sudah menjadi member dari PPI Belanda gitu. Kita juga sudah menjadi payungnya gitu. Tapi ya you don't get anything kan sebenarnya gitu yet gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi bagian dari PPI Belanda, just join our events, silakan kepoin Instagram account-nya kita juga di PPI Belanda gitu. Kalau ada event apa, datang aja, ikutan gitu, get to know us, get to know our events gitu. Jadi siapa tahu nanti setelah itu jadi aku juga pengen deh jadi pengurusnya gitu. Kita sangat open dengan itu semua gitu. Jadi kalau formally daftar kita nggak ada gitu ya. Jadi teman-teman feel free aja ikutan event kita. Menurut kita itu justru malah lebih bermanfaat untuk teman-teman, lebih bisa ada memberikan apa ya semuanya teman-teman yang butuhnya apa, oh kayaknya lagi seru nih ada acara talk show atau lagi ada acara offline session apa segala macam, ikutan aja, nanti kita bisa ketemu malah gitu kan, kenalan segala macam, jadi kenalan gitu. Misalnya let's say teman-teman kuliahnya di Arnhem atau kuliah di Groningen, bisa ketemu sama teman-teman yang ada di Amsterdam, yang ada di Rotterdam gitu. Jadi everything could happen gitu. Jadi no, there's no official registration untuk link segala macam, itu nggak ada. Sampai di Belanda dengan selamat berstudi, kemudian ikutan acara kita, jadi punya teman-teman sesama Indonesia yang ada di Belanda.
gitu. Correct, yes. Karena ini betul-betul sebuah kegiatan yang positif dan wadah yang positif sekali karena waktu itu juga banyak sekali pertanyaan, Kak, aku ntar ada teman Indonesianya nggak? Atau nggak, Kak, aku harus kemana ya untuk istilahnya ketika sedang kesepian ataupun rindu dengan Indonesia gitu kan. PP Belanda will always be there for you guys and also don't worry because kegiatannya yang sangat positif ini juga sangat banyak dan bisa apa ya namanya ya menghibur diri kita terus terang aja karena kita kan Betul. pasti belajar terus kan dan ketika ada PPI Belanda kita akan ada sedikit alihan Ya. kesibukan untuk mengurusi sebuah kegiatan yang positif. Betul. Alright, itu pertanyaan dari aku dan sekarang kita akan masuk lagi ke pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir di sini. Silakan banget bertanya apapun ya, mau seputar PPI Belanda, mau seputar kehidupan mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda, feel free. Karena aku yakin di antara teman-teman yang hadir di sini juga sudah mungkin sudah keterima atau sudah mendapatkan LOE dari universitas di Belanda ataupun sudah benar sudah siap untuk berangkat. We never know, but that's why we are here for you guys. Jadi langsung aja raise hand dan nanti akan Molly unmute untuk audionya. Silahkan yang mau bertanya. Sangat terbuka sekarang, kita masih ada waktu sangat panjang sekali, sekitar 30 menit untuk ngobrol bareng tentunya dengan Talita dan dengan topik seputaran PPI Belanda ataupun kehidupan mahasiswa di Belanda. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila teman-teman yang ada mau bertanya tentang perkuliahannya Talita juga boleh ya, boleh banget. It's all about technicals, whatever it is. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa dijawab sama Talita dan ataupun pertanyaan seputaran katakanlah mungkin how to apply scholarship, Molly juga bisa bantu. Sekali lagi, bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, kita punya Wendy. Tunggu sebentar ya. Ada Wendy di sini. Hold on one second. Tadi menghilang. Oh, there you go. Halo Wendy, selamat sore. Halo Kak, Hai, sorry nggak silakan. on cam ya, It's lagi fine. capek. That's okay. Silakan Wendy dengan pertanyaannya. Pagi Kak Talita, mau nanya Kak, sebenarnya buat nyari tempat tinggal, di Telegram itu berseliweran banyak rekomendasi gitu kayak Rokin L, Benekom dan sebagainya. Menurut pengalaman Kak Talita, yang paling apa ya kredibel itu apa dan tips and triknya apa biar bisa dapet cepet? Terima kasih Kak. Sama-sama. Thank you, Oke. Wendy. Oh, ini benar-benar pertanyaan bagus banget karena akomodasi sebuah hal yang silahkan Talita Ya, jelaskan. been there done that. Jadi memang akomodasi di Belanda, I just wanna let you know juga di Belanda memang saat ini juga lagi ada kayaknya housing crisis juga. Jadi memang persaingan sangat-sangat ketat gitu ya, karena kan Oke, kita sudut pandangnya students gitu, cuman di Belanda juga banyak banget expats, banyak banget, even orang lokalnya Belanda gitu. Jadi memang persaingannya sangat ketat. Mengadres dulu web sumber apa yang kredibel gitu ya. Sebenarnya ada beberapa yang kredibel gitu. Misalnya aku bisa mention Pararius, www.pararius.com itu kredibel. Housing Anywhere itu juga kredibel. Terus juga kalau misalnya yang dia lebih banyak fokusnya di kamar, karena kan di Belanda itu ada yang sifatnya teman-teman bisa rentnya kamar saja. Jadi biasanya satu apartemen atau satu rumah tapi kemudian sharing sama banyak orang. Itu teman-teman bisa cek ke kamernet.nl kalau nggak salah namanya kamernet. Ada juga yang kamer doang, kamer.nl itu juga bisa. Terus ada juga, jadi kalau tadi yang Pararius sama Housing Anywhere itu mereka campur ya, jadi banyak yang kalau prefer teman-teman nyari yang studio atau nyarinya udah ya yang lebih private itu banyak di Pararius sama Housing Anywhere. Terus apa lagi ya yang aku bisa kasih, ada directwonen.nl, jadi DIRECT, Wonen to living, bahasa Belanda, WONEN. Itu juga dia lebih macam-macam juga, teman-teman bisa cari dari sana sebenarnya. Dan mungkin sebenarnya juga salah satu alternatif yang bisa aku kasih sebenarnya nggak usah jual mahal. Kalau misalnya emang udah mepet banget, ikutan dari student dorm-nya pun juga nggak apa-apa gitu, karena itu juga
alternatif banget sih gitu kalau student dorm gitu. Kayak misalnya kalau aku di Erasmus kita punya beberapa student dorm, kemudian dan aku juga ikutan di student dormnya karena aku udah kayak, tidak bisa ini terlalu terlalu berat semuanya, jadi kayak ya udah pas dapat opsi untuk pakai student dormnya, aku langsung ambil aja student dorm. Jadi setahun ini aku dapat student dorm. Cuman kalau lihat dari teman-teman itu kebanyakan dari Pararius atau Housing Anywhere atau Kamernet gitu. Dan biasa atau teman-teman juga bisa let's say gini, caranya adalah googling dan dapetin si property agent-nya gitu. Jadi kalau dan biasanya sih mereka ada yang kamar doang tapi ada juga yang studio. Jadi misalnya rent a studio in Den Haag for example, atau rent a studio in kota apa dan cari yang si property agent-nya itu nge-link up ke Pararius, karena Pararius tuh salah satu, memang kesannya Pararius tuh kalau di Belanda ya, Pararius itu salah satu yang kesannya kayaknya agak tiring atas gitu, tapi in a good way dia juga sudah memfilter property agent mana yang kredibel gitu. Jadi biasanya cara double checknya gitu. Jadi googling dulu rent a place, rent a room, let's say rent a room in Rotterdam atau rent a room in Amsterdam, terus cari property agentnya, terus di double check property agentnya itu dia punya lapak nggak gitu di Pararius gitu. Nah itu biasanya juga membantu buat teman-teman jadi directly ke si property agentnya untuk lihat apakah ada lokasi atau tempat yang mungkin teman-teman suka gitu. Itu yang dari sisi third party ya, ini kan Pararius, cuma mereka kayak platform aja untuk menyediakan orang-orang yang mau menyewakan tempat gitu. Tapi banyak juga sebenarnya ada teman-teman yang lihat dari Facebook. Aku nggak tahu ya kalau Telegram sama sekali. Cuman kalau Facebook ada juga yang ikutan, tapi juga hati-hati banyak scam juga di Facebook gitu ya. Jadi selalu put thing in mind bahwa jangan pernah bayar langsung ke orangnya sebelum teman-teman juga udah lihat, sebelum teman-teman udah tahu tempatnya. Jadi jangan transfer apapun gitu. Jadi never kayak mereka kayak harus book dulu nih, jadi harus bayar. Mungkin kesannya kayak teman nggak apa-apa, cuma 50 euro, yang penting aku aman atau apa. Tapi that will be a loss gitu ya. Udah 50 euronya udah melayang gitu aja gitu. Jadi jangan mau bayar apapun sebelum udah ada benar-benar clear semuanya, dia ngasih kontrak segala macam, baru proses pembayaran gitu. Jadi ya good luck buat nyari tempatnya gitu. Atau misalnya ada satu lagi, aduh aku lupa namanya sebentar. Jadi itu dia konsepnya adalah teman-teman, let's say kan mungkin di sini ada yang nggak cuma sendiri ya, mungkin udah punya teman barengan gitu ya. Jadi kayak punya teman barengan misalnya berdua, bertiga gitu, atau jadi kenalan karena udah sama-sama satu program studi gitu kan. Nah itu ada website yang jadi udah langsung sewa untuk satu apartemen yang emang untuk 3 orang atau untuk 4 orang, itu juga ada. Aku lupa banget namanya. Ya nanti mungkin I'll get back to you kalau misalnya ada ini ya. Something come up ya. Ya something comes up gitu. Jadi ya seperti itu. Oke, mudah-mudahan Wendy terjawab, atau Wendy punya pertanyaan lanjutan sangat dipersilakan. Terima kasih Kak, aku mau ngikutin yang pakai property agent sama recheck ke Pararius. Thanks Kak. Oke, mudah-mudahan terjawab. Intinya gini sih bagi teman-teman, memang sekarang it's really challenging to find accommodation around the Netherlands ya. Ini benar-benar merata banget, dan tadi sudah Talita juga sudah sampaikan bahwa housing crisis is a real thing at the moment. But again, kita selalu berharap bahwa teman-teman mendapatkan akomodasi yang nyaman, yang sesuai, harga juga oke gitu kan ya. Dan yang paling pasti adalah yang tadi Talita juga sampaikan, bahwa hati-hati dengan para scammers gitu kan ya. Please do not transfer any kind of money, ataupun walaupun tetap ya uangnya kecil juga tetap sayang aja, karena kan kalau kita kaliin euro juga lumayan. Dan harap berhati-hati juga apabila ada yang mengatasnamakan kami sebagai Nuffic Nation Indonesia ataupun lembaga-lembaga apapun, karena terus terang kami tidak pernah meminta
imbalan berupa uang ataupun bayaran. Kami selalu membantu dengan general information dan tentunya kami juga akan mengkaitkan dengan orang-orang yang ada di sana biasanya gitu kan ya, ataupun langsung ke universitas. Dan sekali lagi tetap double check, recheck lagi gitu kan lembaga ataupun property agent yang ada di sana, karena we never know, karena kejahatan tentunya tetap terjadi bisa di mana saja ya, walaupun negara maju, negara juga sudah oke, tetap kita harus waspada dan berhati-hati. Itu saja pesan dari kita ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ivalo. Selamat pagi Kak Kalita, maaf karena saya lagi di luar jadi nggak bisa bertanya secara live lewat audio, lewat chat aja. Jadi katanya nih Ivalo ini akan berkuliah di Fontis di kota Venlo dan saya cari tak ada PPI di kota tersebut. Nah, bolehkah beritahu gimana cara lengkap dengan teman-teman PPI Belanda yang notabene mereka kebanyakan di University atau Fontis University of Applied Science. Gimana tuh Kalita? Oke, yes, memang kita di Belanda itu kita ada 16, udah ada 16 PPI kota ya, tapi tentu saja masih ada kota-kota yang nggak ada PPI-nya gitu. So, but don't worry gitu, karena kan memang itu konteksnya memang ya udah ada organisasi PPI-nya, tapi kan bukan berarti nggak ada students Indonesia-nya sama sekali. Jadi nanti Ivalo bisa join aja nanti kalau misalnya kita akan launch kawan mahasiswa, nanti kita akan coba bantu link up dengan mahasiswa yang ada di mahasiswa Indonesia yang studi di Fontis juga gitu. Kita coba bantu hubungkan, semoga ada gitu. Jadi harusnya sih ada ya. Jadi nanti Ivalo bisa berkomunikasi dengan mahasiswa setempat lah yang udah ada di sana gitu. Betul, karena aku yakin betul mahasiswa Indonesia itu tersebar ya secara merata di seluruh universitas dan juga kota yang ada di Belanda, walaupun di pelosoknya jauh, 1-2 mah ada gitu kan, lumayan bisa berkomunikasi, bisa get in touch, bisa juga berbagi atau sharing segala hal sesuatunya. Yang pasti di PPI Belanda itu ada senternya dan nanti juga akan koordinasikan dengan PPI kota gitu ya. Dan sekarang udah 16 ya, banyak juga nih sekarang. Alhamdulillah nih. Udah mulai merata nih ya. Nah, banyak sekarang. Nah, mungkin aku juga akan bocorin sedikit bagi teman-teman di sini yang akan atau sudah siap untuk berangkat. Nantikan juga acara tahunan kami, yaitu adalah virtual pre-departure briefing. Tentunya akan bekerja sama juga dengan PPI Belanda. Kami juga akan share-share informasi apa saja yang harus dipersiapkan sebelum berangkat ke Belanda nantinya ya. Informasinya akan kami berikan tentunya di minggu depan. Nah, pertanyaan selanjutnya silakan bagi teman-teman yang ingin sekali berinteraksi dengan Atalita ya, seputaran PPI Belanda, seputaran hal teknis sebelum keberangkatan juga boleh banget gitu kan ya. Kalau udah nggak sabar pengen dapat informasi sekarang, langsung raise hand ataupun bisa langsung juga drop di kolom chat. Tentunya kami siap membantu bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu. By the way, Talita, ini juga aku akan menyampaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di episode-episode berikutnya. Jadi ini bagi teman-teman nih biasanya nih bagi yang mostly beragama Muslim, dan untung Talita di sini juga sebagai salah satu muslimah yang ada di Belanda, itu gimana Talita untuk mencari satu makanan halal katanya ya. Terus suka masih ada yang ragu-ragu gitu katanya, saya teh berjilbab tapi gimana nanti di sana. Nah, saya selalu sudah bilang there is no problem at all gitu kan, semuanya aman. Nah, sekarang dari Talita sendiri deh, silahkan Talita tolong diberitahukan bagi teman-teman Muslim dan juga muslimah di sana yang pengen di luar negeri tapi kayak masih ragu-ragu, jadi silahkan deh Talita. Ya, aku kan di Rotterdam ya, tapi aku juga lumayan traveling juga, maksudnya within Netherlands, karena kan aku di bagian hubungan kota dan masyarakat, dan salah satunya memang program kita Sinergi Kota. Jadi aku salah satu pengurus di PPI Belanda yang lumayan banyak mainnya lah ke kota-kota lain gitu ya, jadi lumayan ada gambaran. Teman-teman jangan takut kalau misalnya pertama kalau berkerudung, aduh gimana ya, aman nggak ya nanti tiba-tiba kerudung aku ditarik atau apa gitu, drama di media gitu kan misalnya gitu. Alhamdulillahnya sih kalau aku secara personal aku nggak pernah dapat pengalaman aneh seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya juga patut teman-teman tahu juga di Belanda kan juga banyak imigrannya ya gitu. Jadi banyak imigran dari Maroko, dari Turki, dari negara-negara Timur Tengah gitu. Dan Rotterdam salah satu yang paling banyak gitu. Jadi
banyak banget gitu ketemu di mana itu udah ya perempuan kerudungan, bahkan yang wajahnya tampilannya casingnya orang Belanda tapi pakai kerudung pun juga banyak Nah, gitu. Uti-Uti Jadi Mevrouw juga banyak kan uti-uti ya. mafro, betul gitu. Jadi kalau secara aduh apakah aku harus buka kerudung aja gitu supaya blend in atau apa, no need to do that at all. Karena di sini pun juga regardless juga udah banyak yang berkerudung juga, tapi orang-orang yang tidak beragama Islam pun juga mereka sangat respect gitu sama semua, dan maksudnya nggak cuma dalam Muslim ya, tapi semua kepercayaan, semua beliefs gitu, di sini kan kita punya hak yang sama gitu ya. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan mereka semua gitu. Nah terus juga kalau apa tadi makanan Makan halal ya, halal, yes ya gitu. belanja. Pakai Bismillah Allahu Akbar nggak tuh motong? Ya kalau misalnya kepercayaannya Iya. yang penting Bismillah dulu gitu ya. Tapi no need to worry juga Iya. karena banyak banget di Belanda tuh udah itu tadi, karena masyarakat penduduknya juga udah banyak yang Islam juga, jadi otomatis demand-nya kan ada. Kalau demand-nya ada, otomatis supply-nya ada gitu. Iya. Jadi yang menawarkan pun jadi penjualnya pun juga banyak. Jadi tinggal Google aja contoh ya, kalau mau pakai bahasa Belanda halal slagerish itu tukang daging gitu Iya. misalnya ya. Jadi kalau mau nyari ayam, sapi, kambing segala macam, nirmi gitu, udah itu pasti langsung tik 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 ada gitu ya. Iya. Atau halal bacar itu juga ada gitu. Jadi no need to worry. Bahkan juga di supermarketnya pun mereka selalu ada halal section gitu. Jadi tinggal tergantung budget, mau yang beli di supermarket atau mesti ke tukang daging. Jadi ngobrol sama penjualnya itu malah jadi seru. Jadi kadang kayak dia Maroko nggak gitu bisa bahasa Inggris, kitanya bisanya Inggris nggak bisa Arab gitu-gitu. Jadi kayak itu juga jadi pengalaman seru juga untuk tinggal di Belanda dan melakukan proses jual beli. Right. Ya, jadi itu benar-benar kan the diversity, it's really beautiful gitu kan ya, dan tentunya mengakomodir tidak hanya Muslim saja, tapi semua kepercayaan yang ada, dan itulah keindahan sebuah keberagaman di sebuah negara ya. Jadi seiring berjalannya waktu benar-benar berdampingan ya. That's good. Oke. Molly masih mengundang pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini. Silakan raise hand supaya kita bisa unmute gitu kan ya. Jangan malu-malu. Ini benar-benar saat yang paling pas bagi teman-teman yang ingin berinteraksi dengan Talitha langsung, karena saat ini Talitha sedang ada di Belanda dan juga sedang melanjutkan studi masternya di kampus di Erasmus University Rotterdam. Ayo, jangan malu-malu gitu kan ya. Pertanyaan seputar living and studying in Holland atau studying and living in the Netherlands akan kita fasilitasi di sini. Oke, mungkin akan kembali dengan pertanyaan dari Molly nih. Talitha sebagai anggota PPI Belanda gitu kan ya. Bener nggak sih, atau mungkin ini pengalaman lah ya gitu kan, yang dirimu dapatkan itu bisa bertemu dengan para high profile dari Indonesia, dalam artian gitu ketika ada kunjungan kenegaraan yang datang katakanlah ke Belanda atau ke The Hague let's say gitu kan ya, pasti teman-teman PPI Belanda akan menjadi garda terdepan dan bisa ketemu dengan para high profile tersebut. Is that correct, or do you have any experience about that? Ya betul. Jadi kayak kemarin nih baru bulan ini bulan apa sih, Juli ya baru. Oh Juli, Juli kemarin nih. udah mau beres nih 2022 nih. Itu dia, udah kok tiba-tiba udah Juli gitu. Uh-uh. Kayak kemarin Juni kita ada karena kebetulan banget kemarin kan udah setelah biasa ya, mau Indonesia dimanapun kalau habis Lebaran pasti kita ada istilahnya halal bihalal. Halal Gitu. bihalal, yes. Mau dimanapun. Jadi even di Belanda kita kemudian kumpul dari KBRI memfasilitasi ketemu, dan pas banget hari itu Bapak Luhut itu datang juga. Lalu beberapa minggu kemudian ada Bapak Mahfud MD juga datang There you hadir. go. Ya, jadi ya kalau teman-teman mau ketemu, kayaknya kalau nggak salah nanti ke depan Bapak Erick Thohir juga akan ada jadwal juga. Jadi ya high profile, low profile, semua profile teman-teman bisa dapat kesempatan untuk ketemu gitu. Iya. There you go. Jadi ini merupakan hal yang sangat lagi-lagi positif sekali, bahwa ini merupakan golden ticket untuk bertemu dan juga bernetworking dengan siapapun itu ya. Kita juga harus akui tidak hanya ketemu dengan high profile saja, tapi siapapun yang berkunjung ke Belanda tentunya
para member dari PPI Belanda akan diberitahukan lebih awal, dan kalaupun masih bisa ketemu langsung, ini akan menjadi experience yang sangat luar biasa sekali. Jadi saya sangat mendukung ketika teman-teman tidak hanya aktif dari kampus, bagus nilainya di kampus boleh banget, tapi ketika aktif secara berorganisasi, bernetworking, dan bisa menjalin sesuatu dan membuahkan hasil, itu juga lebih oke lagi gitu. Jadi belajarnya nggak sekedar kupu-kupu gitu ya Kak ya, kuliah pulang tapi harus bisa berorganisasi juga. Nah, Talita, ya silakan. Sedikit, sebenarnya kadang yang teman-teman mungkin belum rasain sekarang karena belum sampai di Belanda ya, yang mungkin aku juga share pengalaman aku, kadang yang bikin sebenarnya PPI Belanda itu it's just beyond student organization yang mungkin teman-teman bayangkan, mungkin ya kayak BEM, mungkin kayak apa yang ada di Universitas Indonesia. Ya, that would be like kind of similar, tapi pasti pengalaman feel-nya akan beda. Kenapa? Karena teman-teman kan di sini sendiri gitu ya, memulai semuanya sendiri. Jadi ketika kemudian ada masuk universitas, pasti lebih banyaknya internasional. Jadi terekspos dengan teman-teman internasional, which is that's really a fun experience juga gitu. Teman-teman bisa kenal dengan berbagai macam latar belakang nationalities gitu. Tapi kalau kayak pengalaman aku, there's something missing gitu yang kita rindukan, yaitu roots-nya kita gitu. Sebagai orang Indonesia, pengen dong ketemu terus ngobrol bahasa Indonesia aja tuh, kadang itu aku tuh kangen gitu. Jadi karena udah setiap hari jadi ngomongnya bahasa Inggris terus gitu kan. Gitu. Jadi kadang pengen, kalau misalnya apalagi di kota-kota yang mahasiswa Indonesia nggak banyak gitu, itu makin lagi pasti pressure-nya gitu. Alhamdulillah aku di Rotterdam banyak banget anak Indonya, jadi mungkin nggak gitu itu aja. Aku juga kadang pengen deh ketemu sama anak-anak yang Indo, ngobrol segala macam apa pengalamannya gitu. So this is something yang mungkin kita bisa offer ke teman-teman, bahwa ini ada wadah yang teman-teman bisa jadinya ketemu, ngobrol, dan to feels like home away from home lah gitu selama 1 tahun atau 2 tahun teman-teman studi di Belanda. Gitu. Bener, itu hal simpel banget loh cara berkomunikasi. Aku juga mengalami. Jadi ketika kita sudah keseringan berbicara dalam bahasa Inggris, memang kita nanti akan mengalami kayak agak kaget gitu. Aku bahasa Inggrisnya bisa bilang lancar banget, tapi ketika belajar berbicara dalam bahasa Indonesia kayak agak sedikit gagu dan formal. Tapi ketika lagi ngumpul sama banyak kan, itu akan menjadi sebuah oase tersendiri ya. Jadi kayak finally there you go, kita bisa ngomong dalam bahasa Indonesia, kita bisa ngelempar jokes dalam bahasa Indonesia, dan itu hal yang kita kangenin, terus terang aja. Karena jokes Indonesia dilempar di ranah luar negeri itu beda banget rasanya guys. Kita butuh receh-receh Indonesia. Receh-recehnya Indonesia itu bakal beda banget pokoknya ya. Kalau di sini mungkin kalian terbiasa atau nggak lucu, di sana kalian bakal ngakak-ngakaknya ya. There you go. Kesempatan terakhir nih, kita masih punya 10 menit terakhir, kita bakal wrap up jam 5. Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan banget. Atau misalnya malu-malu lewat chat juga nggak masalah gitu kan ya. Kita benar-benar siap banget untuk menjawab pertanyaan tersebut. Speaking of Talita, tadi kan Talita juga sempat ngebahas tentang 100 tahun atau 1 abadnya PPI Belanda. Itu sudah boleh tadi share belum sih kegiatan konkretnya apa? Atau masih belum boleh gitu kan ya? Cuma kalau sudah bisa mungkin silahkan, karena aku juga penasaran nih bagaimana nih acara untuk 100 tahun atau 1 abad dari PPI Belanda. Silakan Talita. Oke, jadi jadi nama programnya kita Suara Satu Abad. Jadi teman-teman juga bisa follow Instagramnya sekarang, itu nama akunnya juga Suara Satu Abad. Programnya yang jelas ada program terakhirnya itu di 17 September 2022 kita akan ada acara gitu ya, dan salah satu gongnya ada acara musik pasti biar teman-teman kumpul, dan kita akan mengundang Hindia kalau teman-teman tahu. Jadi itu salah satu acara terakhir ya, tapi of course sebelumnya mungkin kita akan ada beberapa rangkaian acara yang akan kita libatkan dengan PPI Kota, beberapa PPI Kota gitu ya. Cuman sekarang belum bisa banyak hal yang bisa aku share sekarang gitu, cuman nanti teman-teman mungkin sampai Belanda dulu, baru nanti kita akan kasih tahu lebih banyak hal tentang acara Suara Satu Abad ini. Jadi follow Instagramnya supaya keep updated sama program yang akan ada di
ini suara satu abad. Yes. Karena kalau misalnya aku boleh kasih impresi juga bahwa kita juga sering kerjasama Novik Nest Indonesia dengan PPI Belanda di beberapa acara, dan waktu itu juga ada beberapa acara yang major dari PPI Belanda, dan kita sangat appreciate dan bangga banget gitu karena bisa tidak hanya menyatukan teman-teman antara PPI antara mahasiswa Indonesia saja, tapi bisa membawa para high profile menteri, itu salah satunya, terus para company-company yang ada di Indonesia untuk bekerja sama, dan yang paling pasti adalah acara yang teman-teman PPI selalu organize itu punya pesan tersendiri gitu kan ya, either katakanlah mau ke depannya mau jadi entrepreneurship lah gitu kan ya, atau nanti ke depannya mau tentang sustainability gitu kan ya. It's all about the future and you always bring the message, and that's really good. I think campaign itulah yang pengen membuat para pesertanya ataupun kita yang terlibat bahwa ngerasa kita punya misi nih guys gitu kan ya, untuk tentunya membuat dunia lebih baik lagi, dan juga misi-misi yang dibawakan juga sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Okay, I think this is gonna be the very last question dari Muhammad Adi Wijaya. Halo Kak, izin bertanya. Saya Adi, tidak dapat bertanya secara langsung karena kurang kondusif. That's okay, gitu kan ya. Menurut Kak Thalita nih, apa hal yang paling sulit untuk Kak Thalita dalam hidup di Belanda? Jadi dalam menjalani hidup di Belanda itu apa sih yang paling sulit? Apakah dalam perjalanan studinya atau ada hal-hal lain nih? Gimana nih Thalita kalau boleh share? Kan sudah setahun nih ya di sana, pasti udah ngerasain lah istilahnya hal-hal yang gundah gulananya. Silakan di-share sama kita, boleh banget. Aku jujur ya, 1 tahun ini karena program aku juga hanya setahun. Kalau paling sulit tuh, ini aku I'm not being exaggerating, cuman beneran nggak ada sih, karena mungkin karena aku ada support system gitu ya. Jadi kayak let's say I don't know, kalau buat aku sendiri sudut pandang aku ketika aku berangkat adalah aku harus bisa mandiri, itu satu gitu ya. Jadi regardless umurnya teman-teman berapa, mungkin ada yang masih baru S1 langsung lulus, berarti kayak mungkin masih 21, 22, yang kalau S2 ya. Apalagi kalau misalnya mungkin S1, jadi baru mungkin berapa umur, 18 gitu-gitu ya. Jadi kayak kadang mungkin ada hal-hal yang jadi atribut-atribut yang biasanya dulu di Indonesia sudah nyaman, sudah biasanya apa-apa diurusin, ya mau tidak mau, suka tidak suka itu harus dilepaskan dulu gitu. Jadi semua hal memang practical matters, kayak gimana beli kartu transport lah gitu ya, hal-hal sepele, sampai urus bank, urus social security number, itu memang harus kita urus sendiri gitu. All the operational matters itu memang harus diurus gitu. Cuman mungkin kalau buat aku, karena aku sudah di umur yang ya sudah cukup dewasa untuk memandang itu semua, jadinya ya semua hal tuh aku nikmatin gitu. Jadi mungkin itu juga kuncinya teman-teman nanti ketika ada di Indonesia, pastilah ada, kalau dibilang orang-orang paling akan ada katanya tuh, waktu aku berangkat, aku share sedikit, orang-orang pasti akan bilang, oh ya pasti nanti 1 bulan 2 bulan pertama itu rasanya kayak honeymoon phase gitu, jadi kayak masih traveling phase, jadi rasanya kayak wah rasanya masih hype up banget karena semuanya baru, semuanya apa gitu, jadi senang segala macam. Tapi nanti pas sudah mulai tekanan dari kampusnya masuk, kemudian lama-lama mulai kangen sama Indonesia, sama masakan Indonya, sama segala macam orang-orangnya gitu kan, karena udah lama-lama makin kenal sama teman-teman yang di kampus, mungkin ada yang cocok, ada yang enggak, jadi kayak ada semuanya bergelayut di kepala sampai akhirnya kayak aduh aku capek, aku mulai A I O E O, jadi kayak mulai ada jadi kayaknya kok jadi ini ya, mulai homesick, jadi mulai itu untuk dibilang kangen Indonesia, iya ada kangennya gitu dalam konteks masakan Indonesia of course gitu, meskipun di Belanda salah satu negara yang masakan Indonesianya ada banget dan ada yang enak banget gitu, jadi no need to worry kalau itu. Cuman memang pasti ada fase-fase rindunya. Cuman kalau buat aku, I don't know, buat aku gini teman-teman, ketika udah di sini, udah di Belanda, mau itu 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 3-4 tahun kalau yang bachelor gitu, just enjoy every single moment yang ada di sini, karena that would be your once in a lifetime experience gitu. Jadi kalau misalnya itu juga lagi ngerasa, aduh aku pusing banget, dinikmatin aja pusingnya. Karena
that would be your once in a lifetime pusingnya gitu. Jadi kayak kalau buat aku gitu, jadi mungkin itu kayak gimana kok stres dinikmatin tuh maksudnya apa gitu. Cuman you'll know gitu ya ketika nanti tahu bahwa ya udah gitu, kalau misalnya teman-teman coba berusaha berpikir bahwa ya udah every single day is your once in a lifetime experience. Cara teman-teman akan melihat suatu masalah ketika nanti, biasanya kan yang bikin berat itu ketika ngelihatnya masalah kan ya. Kalau yang senang-senang sih pasti udahlah gitu ya. Pasti. Mungkin kalau masalah just face it gitu ya, dihadapi. Kalau misalnya butuh bantuan atau apa, gue nggak ngerti nih harus apa segala macem, look for help, seek for help gitu ya. And kita juga sebenarnya di PPI Belanda, jadi agak promo sedikit. Kalau teman-teman ngerasa kayak, aduh aku stres banget nih, I need some professional help, PPI Belanda tuh juga punya program kita namanya Ruang Rehat. Teman-teman bisa cari tahu nanti di Instagramnya, bisa kontak. Kita ada Ruang Rehat, jadi teman-teman bisa kita fasilitasi berkomunikasi dengan klinik psikologi yang ada di Indonesia. Karena kadang kan kalau ngomong sama orang di Inggris, orang di sini gitu, orang Belanda segala macam, kayak ngomong pakai bahasa Inggris kayak wah terlalu banyak language barrier segala macam. Jadi saya pengen ngomong pakai bahasa Indonesia segala macam, kita punya fasilitas itu juga gitu. Kalau sampai akhirnya teman-teman butuh, I need some professional help gitu. But either way gitu, kalau buat aku sendiri, pengalaman aku sendiri, alhamdulillah banget, semuanya dimudahkan, semuanya dijalani dengan menyenangkan saja gitu. Jadi ya dinikmati aja. Nanti lagi ini sekarang kayak jujur aku lagi tesis, ya dinikmati saja tesisnya gitu. Mau lagi belajar, dinikmati saja belajarnya gitu. Jadi it's really good that you put it that way, because again, tadi yang kita bilang bahwa pengalaman yang ada di Belanda tentunya akan berbeda, dan segala sesuatu yang terjadi di sana itu betul-betul membuat kita juga akan menjadi lebih dewasa dan mempunyai pandangan sendiri, dan itu adalah hal yang sangat berharga untuk supaya kita bisa nikmatin aja, kita enjoy aja. Problem dimanapun pasti akan ada ya, mau kita tinggal di Indonesia, mau di ujung negara mana juga, kita nggak akan mungkin senang-senang terus. Tapi pada saat kita akan dikasih ujian, nah gimana cara kita menghadapinya, it would be nice kalau misalnya memang kita ada teman untuk ngobrol, teman untuk sharing. Contohnya tadi juga ada ruang rehat, dan bisa minta bantuan juga student counselor atau international office yang ada di universitas. But again guys, you will face something different when you live with on your own. Itu aja sih sebetulnya. Oke, Talita, waktu kita memang sudah habis dengan durasi kurang lebih 60 menit. Nah, kira-kira ada yang mau di-share melalui kontak details tentang PPI Belanda, or even do you have any message yang mau disampaikan bagi teman-teman yang akan berangkat ataupun yang sedang juga mempersiapkan untuk studi di Belanda? Silakan Talita. Oke, mungkin tadi aja aku share screen sedikit sebentar lagi ya, sebentar aja buat yang tadi. Mungkin teman-teman takutnya lupa belum screenshot. Yes. Bentar, ini PPI Belanda. Jadi teman-teman kalau ada perlu apa-apa juga bisa chat ke sini dulu aja di hotline PPI Belanda. There you go. There you go. Oke, jadi ini ada nomor WhatsApp-nya di +31 645 166270. Teman-teman bisa chat apapun, bisa informasi terkini situasi pandemi di Belanda kayak gimana, kayak di Belanda masih perlu pakai masker nggak gitu, aku perlu bawa stok masker banyak nggak, segala macam gitu, kayak I need to share my mistake, karena kayak tahun lalu aku spare setengah koper aku tuh cuman buat masker, hand sanitizer segala macam gitu, which sekarang aku pikir kayak, untuk apa aku bawa ini semua? Mau dagang sis ya? Gitu, yang kayak gitu. Jadi, nah itu hal-hal yang mungkin teman-teman juga bisa tanyain ke, kira-kira aku perlu apa ya yang sekarang kondisi terkininya gitu. Jadi ya bawa secukupnya saja semua hal gitu. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya dari hotline PPI Belanda ini. Itu sih Mas Molly. Gitu. Awesome, thank you so much. Yes, juga. Betul. Jangan lupa follow juga dari Instagram PPI Belanda, jadi @PPI Belanda ya, gampang sekali karena semua kegiatan dan juga informasi semuanya ada di situ semua. Sama dengan kita juga, jangan lupa follow dari Instagram kita karena kita juga akan memberikan acara yang spesial ya. Nantikan pengumumannya di minggu depan. Mudah-mudahan sudah ready dan juga kita bisa lagi-lagi sharing seputaran informasi
living and studying in the Netherlands, and of course, informasi tentang pre-departure briefing bagi teman-teman yang sudah siap untuk berangkat ke Belanda. Once again, Talita, terima kasih banyak nih sudah support kita dan juga menemani kita di sini, berbagi tentunya dan juga berkenalan dengan PPI Belanda. Salam buat teman-teman mahasiswa Indonesia yang sedang studi di sana. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara in person really soon, and good luck with everything and also with your thesis. And finally, I hope you have a good day. Dan kita ketemu lagi teman-teman yang di sini juga terima kasih banyak. Selalu sehat ya, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan speaker dari Yasmin yang akan bercerita tentang studying architectural dan juga urban planning di Belanda. Saya Molly pamit, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye guys.